Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengoperasikan tentang kegiatan pendukung bimbingan konseling aplikasi instrumentasi melalui DCM atau yang disebut dengan daftar cek masalah yang dibacakan oleh kelompok 1 yang beranggota Angga Maulana, Bondan Prakoso, Derini Ulansari, Jihan Nurhaliza, dan Johan Sutisno dengan dosen pengampu Ibu Solihatun MPD Konselor. Sebelumnya, apakah di sini teman-teman sudah mengetahui tentang aplikasi instrumentasi atau DCM? Jika belum, mari simak penjelasan berikut. Berikut butir masalah DCM yang berjumlah 225. Berikut contoh tabel analisis individual daftar cek masalah yang belum diisi oleh siswa. Hasil analisis individual yang didapatkan kelompok 1 setelah selesai mengerjakan DCM, yaitu tabel 1 dan 2 serta grafik 1 dan 2, siswa atau individu yang memiliki masalah berat atau mendapatkan predikat D adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dengan inisial E pada topik 7 mendapatkan predikat D yang berarti ada masalah berat dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, siswa dengan inisial J pada topik 5 mendapatkan predikat D yang berarti ada masalah berat dalam hubungan pribadi. Yang ketiga, siswa dengan inisial KL pada topik 11 mendapatkan predikat D yang berarti ada masalah berat dalam penyesuaian terhadap kurikulum. Yang keempat, siswa dalam inisial S pada topik 3 mendapatkan predikat D yang berarti ada masalah berat dengan rekreasi dan hobi. Dan yang terakhir, siswa dengan inisial FK pada topik 3 mendapatkan predikat D yang berarti ada masalah berat dalam rekreasi dan hobi. Hasil analisa kelompok butir masalah yang didapatkan kelompok 3 setelah selesai mengerjakan tabel 3 dan grafik 3, butir masalah yang banyak dipilih siswa atau butir masalah yang memiliki predikat E atau D paling banyak untuk tiap topik adalah sebagai berikut. Yang A, topik 1 kesehatan yaitu butir 11 dan butir 15 dengan predikat D. Yang B, topik 5 hubungan pribadi yaitu butir 5, 14 dan 18 dengan predikat E. Oke, saya Johan akan menjelaskan hasil analisa kelompok topik masalah yang didapat setelah selesai mengerjakan tabel 4 dan grafik 4, topik masalah yang menjadi urutan pertama atau topik masalah yang menjadi peringkat E atau prestasi tertinggi sampai topik masalah yang menjadi urutan atau topik masalah yang memiliki predikat A, prestasi terendah adalah sebagai berikut. A. Topik yang ada di urutan ke-1 adalah topik 5, hubungan pribadi dengan prestasi 15%. B.
Topik yang ada di urutan kedua adalah topik 10, masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan dengan persentasi 10%. C. Topik yang ada di urutan ketiga adalah topik 9, penyesuaian terhadap sekolah, dan topik 11, penyesuaian terhadap kurikulum dengan persentasi 9%. D. Topik yang ada di urutan keempat adalah topik 4, kehidupan sosial, keaktifan berorganisasi, dan topik 7, kehidupan keluarga dengan persentasi 8%. Lalu poin E, topik yang ada di urutan kelima adalah topik 3, rekreasi dan hobi dengan persentase 7%. F. Topik yang ada di urutan ke-6 adalah topik 1 kesehatan dan topik 2 keadaan penghidupan dengan persentase 6%. G. Topik yang ada di urutan ke-7 adalah topik 6 muda-mudi dengan persentase 5%. H. Topik yang ada di urutan ke-8 adalah topik 8 agama dan moral dengan persentase 4%. Demikian penjabaran poin ke-3 dari saya. Terima kasih. Berikut permasalahan yang ada. Pada poin 1, siswa dengan inisial E pada topik 7 mendapatkan predikat D yang berarti ada masalah berat dalam kehidupan keluarga, yaitu butir 2, 5, 12, 16, 17, dan 18. Dapat diberikan bidang bimbingan pribadi dan layanan konseling perorangan, dan untuk mendapatkan data pendukung dapat juga melakukan kunjungan rumah. Untuk yang kedua, siswa dengan inisial J pada topik 5 mendapatkan predikat D, yang berarti ada masalah berat dalam hubungan pribadi, yaitu nomor 6, 7, 11, 14, 17, 18. Dapat diberikan bidang bimbingan pribadi dengan layanan konseling perorangan. Yang ketiga, ada siswa dengan inisial KL pada topik 11 mendapatkan predikat D, yang berarti ada masalah berat dalam penyesuaian terhadap kurikulum, yaitu butir nomor 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Dapat diberikan bidang bimbingan belajar dengan layanan informasi dan layanan penguasaan konten. Berikutnya nomor 4, siswa dengan inisial S pada topik 3 mendapatkan predikat D yang berarti ada masalah berat dalam rekreasi dan hobi, yaitu butir 4, 7, 9, 11, 14, 15. Dapat diberikan bidang pendidikan belajar dengan layanan informasi dan layanan penguasaan konten. Yang terakhir, ada siswa dengan inisial FK pada topik 3 mendapatkan predikat D yang berarti ada masalah berat dalam rekreasi dan hobi, yaitu butir 2, 3, 14, 16, 19, dan 20. Dapat diberikan bidang bimbingan pribadi dan layanan konseling perorangan. Baik, untuk poin 2 di sini ada topik yang pertama, yaitu kesehatan. Kesehatan ini terdapat di butir nomor 11 dan butir nomor 15 dengan predikat D dapat diberikan bidang bimbingan pribadi dengan layanan konseling perorangan dan layanan bimbingan kelompok. Yang kedua, untuk di topik 5 yaitu ada hubungan pribadi. Untuk nomor butirnya ada di nomor butir 14 dan butir 18 dengan predikatnya itu E, yang dimana ini dapat diberikan bidang bimbingan pribadi dengan layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling perorangan. Lalu untuk di poin terakhir atau di poin 3, di sini pada poin ini kami hanya akan membahas topik yang ada di urutan ke-1, yaitu topik 5, itu ada di hubungan pribadi. Dengan persentasenya itu ada di angka 15%. Ini dapat diberikan bidang bimbingan pribadi dan bidang bimbingan sosial dengan layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok.